Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, itulah yang senantiasa menyertai kehidupan kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, hidup kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Sebelum kami menjalani sepanjang hari ini, berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang kekuatan di balik pengharapan. Kita percaya setiap orang dari kita memiliki pengharapan dan pengharapan itu memiliki kekuatan di dalamnya. Jadi sebagai manusia yang normal, sebagai manusia yang menjalani kehidupannya sehari-hari, setiap orang memiliki banyak harapan demi harapan yang dalam kehidupannya yang akan dan yang ingin dicapainya. Jadi dalam mencapai berbagai harapan tersebut, tentu ada kalanya kita dibayangi oleh rasa ketakutan dan rasa keraguan-raguan. Itu terjadi karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita ke depan, dengan keluarga kita, dengan situasi ke depan, tidak ada yang tahu. Tetapi meskipun demikian, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus, sebagai anak Tuhan, mari kita belajar hari ini untuk tetap berfokus kepada harapan-harapan positif yang selalu kita harapkan dalam menjalani hidup kita ke depan. Kita belajar untuk tidak membiarkan berbagai ketakutan, membiarkan berbagai keraguan dan semua hal-hal negatif lainnya merintangi dan membelenggu setiap langkah kita di dalam meraih setiap harapan demi harapan yang kita harapkan ke depan. Jadi berikut ini kita akan melihat, hari ini kita akan melihat minimal 3 yang ada di balik harapan itu. Ada kekuatan minimal 3 di balik harapan yang kita harapkan. Mengapa kita perlu berharap? Karena apa? Di dalam pengharapan ada kekuatan. Minimal ada 3 kekuatan di dalam pengharapan. Yang pertama, pengharapan akan membuat kita menjadi tekun. Jadi pengharapan itu akan membuat kita untuk melakukan, untuk bertindak, untuk berbuat sesuatu. Dan kalau kita memiliki pengharapan, pengharapan inilah yang membuat kita menjadi tekun. Firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 15 ayat 4 dikatakan demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi ayat ini dengan jelas mengajarkan kepada kita suatu kebenaran bahwa dengan memiliki pengharapan, maka pengharapan itu akan memberikan suntikan kekuatan ekstra bagi kita. Jadi sehingga kita bisa menjadi tekun dalam menjalankan hal-hal yang menuntun kita dalam meraih tentunya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau capai. Jadi kita harus menyadari bahwa tanpa ketekunan kita pasti gagal. Ya, kita tidak bisa meraih semua yang kita harapkan. Oleh sebab itu, itulah pentingnya pengharapan itu sesuatu yang penting. Karena apa? Ketika kita berharap, ada kekuatan di dalam pengharapan. Apa? Pengharapan itu membuat kita jadi tekun. Jadi sebagai contoh, ya, seorang pembuat sejarah ya seperti Thomas Alva Edison dan para tokoh-tokoh sejarah lainnya adalah orang-orang yang telah membuktikan diri mereka sebagai orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang tekun dalam melakukan segala sesuatu yang mereka lakukan, kerjakan dan harapkan. Jadi sebagaimana dalam bidang hidup jasmania, hidup lahiriah dibutuhkan suatu ketekunan untuk meraih sesuatu, untuk mengharapkan dan mendapatkan sesuatu. Kita pun dalam kehidupan kerohanian
berlaku yang namanya ketekunan. Kita harus tekun dalam menantikan, dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, dalam mempercayai janji Tuhan. Karena di dalamnya ketika kita mengikuti dan mempercayainya dan mengharapkannya, ketekunan itu akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak akan berhasil masuk dalam kehidupan kekal bersama dengan Kristus, ya, dalam kehidupan tentunya dalam kerajaan surga, bila kita tidak tekun dalam memelihara harta ilahi, harta rohani, ya, yang kita genggam dalam kehidupan kita mulai hari ini. Sejak kita percaya kepada Yesus, ketika kita beriman di dalam Yesus, mari kita memiliki ketekunan di dalam mengejar perkara-perkara kekal, perkara-perkara rohania. Karena dengan mengharapkan hal-hal tersebut, kita percaya hal-hal yang Tuhan mau inginkan lakukan akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi percayalah bahwa siapa yang berpengharapan, kita, setiap orang yang berpengharapan, maka kita akan selalu melihat cahaya di tengah-tengah kegelapan. Karena pengharapan ini akan menuntun langkah kita kepada terang yang membawa kita kepada berkat-berkat Tuhan. Lalu jadi ada kekuatan di dalam pengharapan. Apakah itu? Kekuatan yang pertama tadi, pengharapan itu membuat kita jadi tekun. Kekuatan yang kedua, pengharapan akan membebaskan kita dari potensi kecewa. Jadi kehidupan yang kita jalani tidak akan luput tentunya dari hal-hal yang akan membuat kita menjadi kecewa. Namun dari firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita diberikan jaminan jika kita memiliki pengharapan, maka pengharapan tersebut akan membebaskan kita dari peluang untuk menjadi kecewa. Jadi berharaplah teruslah tekun dalam berharap, dan pengharapan ini nanti akan membuat kita mampu melewati kekecewaan demi kekecewaan. Karena di Alkitab dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk menyadari jika kita terperangkap dalam situasi kekecewaan, dan kita harus belajar untuk segera keluar dari kekecewaan tersebut, supaya kita tidak terseret dari jurang kegagalan, jurang kekecewaan demi kekecewaan lagi. Itulah sebabnya bila kita tidak ingin terperangkap dalam kekecewaan, maka pengharapan adalah solusinya. Jangan berhenti berharap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena pengharapan itu adalah kekuatan yang membuat kita menjadi tekun dan membuat kita bisa mengatasi kekecewaan demi kekecewaan. Dan yang ketiga, pengharapan akan membuat kita meraih hal-hal yang besar dalam hidup kita. Jadi pengharapan begitu penting, sangat penting dalam menjalani kehidupan. Karena ketika kita berharap dan membuat pengharapan demi pengharapan, itu adalah fasilitas yang dapat digunakan untuk meraih berkat-berkat besar dari Tuhan yang Dia janjikan kepada kita. Jadi pengharapan itu fasilitas yang membuat kita menerima berkat-berkat besar dari Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita datang hari ini kepada Tuhan, menyerahkan segala pengharapan kita, mempercayakannya kepada Tuhan, impian kita, harapan kita. Biarlah Tuhan dengan Yesus turut campur tangannya, kita semuanya boleh meraih dan mencapai harapan demi harapan tersebut. Jadi berharaplah kepada Tuhan, karena pengharapan tidak mengecewakan. Ada kekuatan dalam pengharapan. Dengan tekun kita akan memperoleh nanti buahnya dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajar kami, supaya kami percaya bahwa ada kekuatan di dalam pengharapan, supaya kami tidak berhenti untuk berharap. Dan kami mau berharap akan kebenaran firman-Mu, dan kami mau hidup di dalamnya Tuhan. Karena kami percaya setiap kami yang mau memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dan berharap kepada Tuhan, maka kami akan lihat perkara-perkara besar. Sepanjang hari ini kami memohon tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu akan bersama kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.